Kembali bersama Romo Manyi Suseno dalam DBS To The Point. Romo, kita tahu bahwa sikap di dalam masyarakat kita juga tetap terbelah tentang hal-hal yang begini. Kita bisa lihat di sosmed, kita bisa lihat di berbagai pandangan banyak orang, termasuk dari TNI atau bahkan mantan tentara atau pimpinannya begitu berbeda-beda tentang ini. Kita coba dengar dari Menko Polhukam tentang ini. Rekonsiliasi kita cari nanti format yang pas dengan cara-cara Indonesia. Kita mungkin melihat seperti apa yang di Afrika Selatan, tidak perlu mesti membongkar-bongkar masa lalu yang sudah begitu banyak masalahnya dan sudah begitu lama. Karena kalau lari lagi ke sana nanti, kita nanti bisa rekonsiliasi masalah Westerling lagi yang sudah sekian puluh tahun. Jadi kita tidak akan ke situ. Kita cari format untuk kita lakukan rekonsiliasi itu. Artinya ada harapan bahwa ini akan berjalan. Ya. Romo, kalau Romo sendiri membandingkan dengan Afrika Selatan, cara kita ini akan baiknya kira gimana? Bagi saya yang mencolok perbedaan. Jadi Pak Lut benar juga, harus ada cara kita sendiri. Mengapa perbedaan? Harus ada cara kita sendiri. Di Afrika Selatan, mereka yang dijolimi, orang-orang kulit hitam, akhirnya menang dan berkuasa. Betul. Dan Nelson Mandela sebagai penguasa menawarkan rekonsiliasi dengan para penindas yang waktu itu sudah kalah. Di Jerman lain lagi. Di bawah Hitler, kengerian yang luar biasa. Sangat termasuk mungkin kejahatan yang terbesar yang dalam sejarah umat manusia. Jerman akhirnya mengakui itu, tapi lebih gampang karena Hitler menghancurkan Jerman sehingga semua orang Jerman melihat Hitler itu gila dan menghancurkan Jerman, lebih mudah untuk mengakui. Yeah. Kalau di Indonesia lain, itu dia. Di bawah Pak Harto segera semuanya menjadi lebih baik kecuali bagi korban itu. Dalam waktu setahun saja ekonomi lebih mantap, kemiskinan berkurang, negara menjadi terhormat, dan saya sebetulnya bukan pendukung Pak Harto, tetapi harus diakui dia seorang pemimpin kuat. Nah sekarang dan itu sepertinya berkaitan dengan penumpasan dari PKI. Jadi itu jauh lebih sulit. Maka kita mesti sekarang dari sudut etika berani untuk menghadap fakta tidak kontroversial bahwa terjadi pembunuhan dan segala macam pemerkosaan itu. Nah, saya kira bersama-sama juga mereka di antara kita yang sangat anti komunis, saya sebetulnya termasuk di situ. Romo, saya menonton berbagai peristiwa yang terjadi di Afrika Selatan, memang dramatis. Bagaimana seorang Nelson Mandela ketika dilantik mendatangkan mantan sipirnya. Kemudian bagaimana drama-drama yang kita lihat, semua orang memberi kesaksian para korban dulu, lalu kemudian kesaksian mereka kemudian dikonfrontir dengan para pelaku, dan pelaku penganiayaan itu mengaku semua tidak perlu diadili. Lalu kemudian di situ mereka saling memaafkan. Lalu kemudian keluarlah apa yang kita pernah dengar sebagai forgive but not forget. Kalau tadi kita berbeda, tapi kan substansinya kan sama mestinya, Romo. Kita memaafkan tapi kita tidak melupakan. Tentu yang forgive, yang memaafkan itu para korban. Dan juga tidak bisa dipaksa. Kalau mereka tidak mau ya tidak jadi. Tapi para korban hanya bisa memaafkan kalau diakui bahwa mereka korban. Kalau mengharapkan pemaafan padahal tidak diakui bahwa mereka mengalami ketidakadilan, maka itu kemunafikan. Keadilan menuntut bahwa kita mengakui pada para korban yang masih ada bahwa mereka itu diperlakukan sangat buruk. Dan siapa yang melakukan itu? Karena mereka kan bukan penguasa. Artinya kan yang ingin Romo katakan adalah ya mestinya sekarang penguasa dong yang melakukan. Itu memang pertanyaan yang penting. Saya kira sebetulnya kita semua, tapi jelas tidak bisa kita semua. Betul. Ya sebetulnya
juga bisa dipersiapkan kalau para tokoh masyarakat, para tokoh agama bisa menyadari itu. Kalau mereka melihat itu, mereka bisa menawarkan itu baik pada masyarakat maupun pada pemerintah. Akhirnya pemerintah harus mengambil sikap resmi bangsa Indonesia, untuk itu namanya pemerintah. Karena setahu saya tahun 2012 Komnas HAM itu sudah mengatakan dengan jelas bahwa peristiwa tahun 65 dan 66 itu sampai 66 itu adalah pelanggaran HAM berat. Karena memang banyak sekali pembunuhan dan termasuk pembuangan di Pulau Buru kan. Bahkan ada yang menghitung angka 500.000 yang terbunuh, kemudian 1 juta orang yang harus dibuang ke Pulau Buru. Bukan. Artinya kan kalau lihat itu mestinya formulasinya kan sudah lebih dekat, bukan? Ya. Gitu. Jadi sebetulnya yang dikerjakan oleh Komnas HAM itu justru bisa dipakai. Itu bukan luar negeri, itu berdasarkan penelitian, dan saya juga tidak pernah membaca siapapun yang membantah itu. Nah, mengapa pemerintah tidak bisa mendasarkan diri di situ dan mengatakan kita harus mengakui bahwa yang dulu terjadi itu salah. Dan itu akan menjadi langkah pertama ke arah rekonsiliasi. Jadi semua orang kelihatannya membuang bola panas ini, Romo, secara politik. Saya sendiri tentu mengharapkan para tokoh-tokoh masyarakat juga, jadi civil society, tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual, supaya mereka mestinya diharapkan lebih cepat menyadari hal seperti itu. Dan kalau mereka itu melihat itu, lalu mungkin masyarakat juga akan mengakui. Saya 2 minggu yang lalu di sebuah daerah jauh dari sini, di mana juga hal itu dibicarakan, ya di situ kelihatan bahwa juga para tokoh masih mengalami kesulitan mengakui bahwa di situ ada pembunuhan daerah kecil, ratusan orang dengan kejam tanpa ada kesalahan apapun. Tapi kan begini memang problemnya, Romo. Kita tadi bicara para korban terstigma dan itu kemudian terbawa sampai sekarang. Tetapi juga mereka yang bukan korban atau lawannya itu juga mengalami trauma. Tadi Romo sudah melukiskan bagaimana dulu provokasi-provokasi dari PKI terhadap. Tapi kan trauma itu sebetulnya, jadi provokasi itu sebetulnya sembuh dengan PKI dilarang dan dihabiskan sebagai partai. Jadi riwayat politik komunis di Indonesia berakhir pada tanggal 12 Maret tahun 66. Romo, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.